Patut saya mengucapkan syukur karena manajemen baru Bank Banten ini kan hasil RUPS bulan Maret ya 2021. Kemudian kami manajemen baru Bank Banten ini mulai bisa melakukan eksekusi rencana action plan Bank Banten ini adalah di awal Juni 2021. Jadi Juni, Juli, Agustus efektif sekitar 3 bulan ini kami sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan strategic turnaround. Ya, strategic turnaround ini adalah satu strategi kita bagaimana menjadikan Bank Banten ini segera biru ya. Karena 4 tahun yang lalu Bank Banten masih merah. Mudah-mudahan di 2021 ini kami tim manajemen baru siap melakukan strategic turnaround menjadi biru. Dan alhamdulillah ini tidak cuma kata-kata ya, tapi kenyataannya dari sisi pendapatan ya, dari sisi pendapatan jika triwulan 2 ya, pendapatan bunga kita dibanding dengan pendapatan bunga yang diperoleh di Agustus itu meningkat sekitar 168% ya. Dan kemudian juga dari sisi fee based income itu meningkat hampir sekitar 299% ya, dari 4 miliar menjadi 18 miliar ya. Kemudian juga dari indikator ini ya tentunya kita melihat bahwa rencana kami untuk bisa melakukan strategic turnaround ini bisa mudah-mudahan bisa kita capai di Desember 2021 ini. Desember 2021 untuk strategi turnaround-nya. Saya juga mau berikan selamat begitu ya Pak, kalau misalnya ada peningkatan 168% dari fee based income-nya. Nah, ketika kita melihat perjalanan 8 bulan ini Pak, turut tentunya juga mendorong kinerja top line dan juga bottom line untuk Bank Banten sendiri. Ya, jadi kita sudah mengupayakan ada 4 grand strategi yang kita kembangkan, yang kemudian juga dilengkapi dengan 8 quick wins. Ya, jadi 4 grand strategi dan 8 quick wins itulah yang membuat kami cukup cepat ya melakukan proses akselerasi untuk pencapaian turnaround ini. Gitu. Ya, sehingga bisa kelihatan secara fundamental dan tentunya kami terus melakukan upaya-upaya perbaikan untuk lebih baik lagi. Ya. Ada upaya untuk perbaikan agar lebih baik lagi, utamanya kinerja Bank Banten menyambut layanan digital yang semakin dikembangkan dan juga kerjasama dengan Amazon Web Service tentunya untuk pelayanan komputasi awan. Nah, terkait dengan kinerja Bank Banten, kita ketahui bahwa Bank Banten ini adalah bank daerah atau milik dari pemerintah Provinsi Banten. Tentunya harus ada sinergi antara pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten kota yang berada di Banten dengan Bank Banten. Seperti apa sih sebenarnya Pak sejauh ini kerjasama antara Bank Banten dan pemerintah kabupaten kota maupun Provinsi Banten? Ya, alhamdulillah saya sudah roadshow kepada key person, ya, tokoh-tokoh ulama masyarakat yang ada di Banten tersebut. Bahkan di Provinsi Banten itu ada satu paguyuban ya, satu persatuan Urang Banten yang ketuanya diketuai oleh Bapak Jenderal Taufik Ruki ya, mantan KPK yang pertama. Nah, beliau itu mengingatkan kepada saya supaya Bank Banten ini harus menjadi lokomotif kemajuan ekonomi Banten dan juga berperan serta dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, oleh karenanya spirit semangat pengabdian yang harus dilakukan oleh kami sebagai manajemen dari Bank Banten ini harus dikedepankan sehingga akhirnya Bank Banten ini memiliki peran sebagai agent of development untuk membantu bagaimana masyarakat di Banten ini ekonominya bisa terus maju. Nah, itu yang bisa saya sampaikan bahwa kabupaten dan kota itu juga menyadari hal itu sehingga akhirnya dukungan dari kabupaten kota itu juga sangat besar sekali. Bahkan mudah-mudahan tidak lama lagi mereka juga akan segera mengatur peraturan daerahnya untuk melakukan investasi di Bank Banten ini. Gitu. Mungkin Mas Noren juga tahu kan bahwa Provinsi Banten tuh kaya gitu ya. Gitu. Jadi memungkinkan hal itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga ya Pak tentunya. Dengan APBD Banten kurang lebih 16 triliun kalau saya tidak salah gitu ya. Dengan beberapa kabupaten kota ada sekitar 40-an triliun gitu kalau kita gabung. Berarti potensi dana murahnya sebenarnya sangat besar, 50 triliun rupiah. RKUD-nya juga cukup besar. Seperti apa sih Pak Bank Banten menyebut ini? Ya, jadi mungkin keunikan dari Bank Banten yang ingin masuk ke layanan digital ini merupakan satu potensi yang jelas karena kita captive marketnya sudah ada.
captive market kita tuh tadi kata Mas Morin tuh ada sekitar 50-50 triliun ya, yang itu bisa kita jadikan sebagai ekosistem keuangan daerah. Dan kami juga sedang mendorong pemerintah daerah maupun juga legislatif menyiapkan satu perda tentang ekosistem keuangan daerah ya, yang mana ekosistem keuangan daerah ini akan menjadikan Bank Banten sebagai bank utama untuk bisa menangkap seluruh potensi bisnis yang ada di Provinsi Banten tersebut ya. Jadi seperti kita tahu industri-industri besar di Banten kan ada Krakatau Steel, Chandra Asri dan lain-lain ada di sana, semen. Di samping itu juga ada pelabuhan-pelabuhan. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta juga kan ada di Banten gitu ya. Ya, jadi potensinya sangat besar sekali ya. Jadi captive market kita sudah ada, makanya Amazon itu juga tertarik bekerja sama dengan Bank Banten ini juga diantaranya karena memang kami punya satu ekosistem yang siap untuk dikembangkan dan tentunya ini akan memberikan daya dorong kemajuan bagi daerah ya, dan tentunya buat kemajuan ya bangsa kita terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.